Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua tahun ini tercatat sebesar 5,29% secara tahunan, di mana lapangan usaha utama yang memberikan kontribusi besar terhadap produk domestik bruto atau PDB, yakni industri pengolahan, pertanian, perdagangan konstruksi, dan pertambangan. Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2026 tercatat sebesar 5,29% secara tahunan. Angka ini lebih lambat dari capaian kuartal 1 2026 yang sebesar 5,61%. Dari sisi lapangan usaha, BPS mencatat seluruhnya mengalami pertumbuhan positif kecuali pertambangan. Lapangan usaha utama yang memberi kontribusi besar terhadap produk domestik bruto, yakni industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan dengan total mencakup 63,73% dari total PDB Indonesia. Sementara dari komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga masih menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi terbesar dengan kontribusi 53,32% dan tumbuh 5,06% secara tahunan. Ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara Q2Q tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C2C tumbuh sebesar 5,45%. BPS mencatat sepanjang kuartal 2 2026 seluruh wilayah tumbuh positif dengan kontribusi terbesar berada di Pulau Jawa sebesar 56,47% dan pertumbuhan tertinggi berada di Bali dan Nusa Tenggara sebesar 6,1%. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, pertumbuhan PDB Indonesia di kuartal kedua tahun 2026 tertahan imbas gejolak perekonomian global. Dan kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Bob Azam, beliau adalah Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo, kemudian sudah bergabung juga Mas Gusti Raganata, peneliti ekonomi dan politik Selios. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Bob, apa kabar Pak? Halo, kabar baik Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Mas Gusti, apa kabar juga Mas? Baik Mas Pras, apa kabar? Kabar baik, salam sehat juga. Dan tadi sudah disampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua tahun 2026 ini masih cukup positif di atas 5%. Nah, kalau dari sisi kacamata ekonom begitu, apakah sudah sesuai dengan konsensus ekonom sendiri nih, Mas Gusti? Oke ya, sebagaimana yang saya sudah prediksi sebelumnya ya di sisi kita sebelumnya bahwa tidak akan mungkin pertumbuhan ekonomi Indonesia itu akan melampaui Q1 yang kemarin. Bahkan kan kita saja mempertanyakan hasil Q1 kemarin yaitu 5,61 karena kalaupun memang angka seperti itu 5,61 karena kan itu didukung oleh biaya-biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat akibat adanya Hari Raya Lebaran atau Idul Fitri karena ada THR dan sebagainya. Dan ketika kita lihat sekarang ada di 5,2 bagi kami sendiri gitu di Xelios kami juga masih sedikit pesimis ya atau sedikit agak curiga juga gitu dengan nilai-nilai angkanya walaupun memang sebagian besar itu berada di angka 5,1 sampai 4,8. Jadi angka dari BPS cukup tinggi lah jika dibandingkan lainnya. Dan kami melihat ada beberapa keunikan gitu ya kita lihat dari hasil itu sendiri karena ada ada jurang pemisah antara klaim pertumbuhan makro itu dengan kondisi real masyarakat. Kita lihat IKK-nya dari Bank Indonesia atau Indeks Keyakinan Konsumen Bank Indonesia itu terus menurun sebetulnya sejak awal tahun. Dari April, Mei, dan Juni itu terus menurun sekitar 1% di April, di Mei itu 2,9 dan di Juni itu hampir 0,sekian% gitu ya. Dan juga kita lihat PDB 5% dan juga PMI manufaktur kita terus menurun juga di 46,9. Dan sektor industri dilihat sebagai salah satu pendorong. Bagaimana industri bisa dilihat sebagai pendorong? Orang PHK kita lagi banyak-banyaknya kok gitu belakangan ini. Itu satu. Kedua. Dan misalkan kita lihat ada informasi bahwa adanya PMTB kita tinggi, pembentukan modal bruto. Tapi kan itu juga karena mobil impor. Akibat Koperasi Desa Merah Putih ini impor barang mobil dari
India juga gitu ya, yang harusnya bisa memberikan nilai tambah jika kita menggunakan industri dalam negeri, tapi yang terjadi malah terjadi importasi. Artinya ada modal-modal yang keluar dari uang negara itu sendiri. Oke. Dan efisiensi ke depan dan PHK itu akan makin besar sebetulnya di 2026 walaupun angka pertumbuhan ekonominya di 5,2 sekian seperti itu. Baik, Mas Gusti, masih ada beberapa tantangan ya terkait dengan aktivitas industri kemudian pertumbuhan ekonomi Indonesia begitu di kuartal kedua dan selanjutnya. Nah, dari kacamata Apindo, reviewnya bagaimana Pak Bob ya terkait dengan kegiatan ekonomi domestik di sepanjang April Juni kemarin juga apakah ya tadi seperti yang Mas Gusti sampaikan begitu daya beli masyarakat ini memang masih menjadi pendorong Pak untuk pertumbuhan kegiatan usaha khususnya di sektor manufaktur. Ya, memang pertumbuhan ekonomi kita nih diuntungkan ya oleh konsumsi ya. Karena kita masih surplus demografi. Dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya yang bonus demografinya sudah nggak ada lagi seperti Singapura ya, Thailand ya, mereka nggak bisa mengandalkan konsumsi domestik. Jadi lebih banyak bergantung kepada ekspor. Nah, ekspor saat ini sedang tertekan ya dengan global environment yang seperti ini. Sedangkan kita exposure ke ekspornya itu kecil ya, cuma 20%. Bandingkan dengan negara lain ASEAN lainnya ya seperti Thailand itu 60%, bahkan negara seperti Malaysia 80%. Jadi domestic consumption ini memang menjadi tumpuan kita ya, andalan kita. Nah, justru sebenarnya kita berharap ada lebih banyak inisiatif-inisiatif ya untuk mendukung peningkatan konsumsi yang bisa menciptakan multiplier effect ya kepada ekonomi kita. Itu yang sebenarnya dunia usaha masih menunggu ya. Langkah-langkah untuk lebih memacu lagi pertumbuhan ekonomi ya. Dan sebenarnya kita berharap jangan pemerintah melulu nih yang menarik dana gitu loh ya melalui pajak dan lain sebagainya, tetapi leverage itu diarahkan ke rumah tangga ya, karena kalau rumah tangga leverage-nya bagus dia bisa meningkatkan konsumsi dan itu akan menggerakkan ekonomi kita. Nah, tapi kan kita belum lihat ada langkah-langkah seperti itu dan aktivitas industri juga biasa aja ya, nggak ada satu perubahan yang signifikan yang kita harapkan. Sebenarnya ini yang kita tunggu dari dunia usaha. Baik ya, bicara mengenai insentif berarti ya kebijakan-kebijakan yang pro terhadap dunia usaha, kemudian bagaimana tetap menjaga daya beli masyarakat yang memang masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kita akan bahas lebih jauh lagi sejauh mana konflik geopolitik begitu yang masih panas ini juga akan menekankah juga nanti aktivitas industri, kemudian bisa menahan kembali dari sisi pertumbuhan ekonomi kita atau tidak. Kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Bob, Mas Gusti, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati seperti apa tren dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ini dia seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Pertumbuhan pada kuartal 1 2025 sampai dengan kuartal kedua di tahun 2026. Ya, rata-rata memang masih bertahan di atas 5%-an begitu ya, meskipun di kuartal 1 tahun lalu 4,87%. Kemudian masih terus bertahan sempat mencapai yang tertingginya di kuartal 1 tahun 2026 ini di 5,61%. Kemudian di kuartal kedua ada penurunan menjadi 5,29%. Dan berikutnya kita akan cermati data terkait dengan sektor usaha kontributor terbesar untuk pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua tahun 2026 ini apa saja. Ada industri pengolahan di sekitar 18,5%, menyusul pertanian 13,57%, perdagangan 13,02%, ada konstruksi dan juga pertambangan. Ini dia sektor usaha yang menopang laju pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua tahun 2026 ini. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Bob Azam dan juga Mas Gusti Regarata. Ya, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan. Nah, kalau kita bicara dengan tren, kemudian bagaimana aktivitas konsumsi masyarakat ini juga yang perlu didorong, kemudian ada juga gejolak global dari kacamata Selyos, sejauh mana sih sebenarnya tekanan global ini memberikan dampak yang juga menekan aktivitas ekonomi Indonesia. Tadi Pak Bob sudah menyampaikan eksportasi juga ini ada tantangan tersendiri, kemudian meskipun kita tahu ekspor juga masih banyak yang dilakukan oleh Indonesia meskipun di dalamnya adalah untuk kebutuhan bahan bakunya begitu nih Mas Gusti. Untuk isu geopolitik ini ya tentunya pasti akan berdampak pada barang-barang
impor yang diperlukan oleh industri itu sendiri kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi. Oke. Nah, dengan tekanan harga BBM, terutama kita ini kan sebagai negara yang sangat bergantung pada importasi dari minyak ya dari Timur Tengah. Dengan adanya ketidakseimbangan harga dan juga ketidakpastian global gitu mengenai kapan berakhirnya konflik di Ya. Timur Tengah saat ini, artinya nanti akan terus menekan sebetulnya biaya dari subsidi energi seperti itu. Nah, karena ada subsidi energi seperti itu, ini menekan APBN untuk melakukan belanja modal, sehingga pemerintah juga akan kesulitan ketika melakukan belanja lagi kepada sektor-sektor yang dibutuhkan. Karena pada akhirnya akan terserap pada sektor subsidi itu sendiri. Kita lihat ya, pemerintah kan mulai berani untuk melakukan penyesuaian harga BBM itu kan kemarin ya. Tidak kita 1 bulan 2 bulan yang lalu ya. Nah sekarang kembali pada harga pasar dan kita ketika udah mulai turun, udah agak sedikit mereda. Nah sekarang kan kembali memanas dan ini akan mengakibatkan kenaikan kembali harga BBM. Nah itu permasalahan kedua, masalah dari impor dan biaya kepada tekanan pada APBN. Masalah kedua adalah masalah investasi. Investor tentunya akan melihat juga gitu bagaimana kesiapan Indonesia gitu ya menghadapi atau bagaimana policy dari pemerintah itu dan fiskalnya menghadapi tekanan-tekanan dari geopolitik itu sendiri. Jika pemerintah tidak bisa memberikan sebuah kebijakan yang meyakinkan, bagaimana mereka beradaptasi terhadap tekanan geopolitik ini, sudah pasti investor akan wait and see dan akan menahan. Oke. Jika investor menahan, artinya pelaku industri sendiri juga akan bermain aman. Mereka juga tidak akan berani melakukan ekspansi yang besar-besaran. Saya yakin dari Pak Bob sendiri juga pasti akan menahan gitu ya, apalagi dengan tekanan-tekanan PHK itu sendiri gitu. Dari masyarakat, kita tahu seperti apa ya tekanan di masyarakat seperti itu. Nah itu adalah 2 hal besar yang menjadi tantangan sebenarnya bagaimana dampak geopolitik terhadap ekonomi kita ke depannya. Oke, ya itu dia. Kaitannya dengan aktivitas industri, Pak Bob ini bicara mengenai PMI manufaktur nih. Ini menarik. Setelah kemarin juga kontraksi, kemudian kembali lagi ke level ekspansi meskipun di batas 50,4 poin. Nah, Anda melihat apakah ini berkorelasi langsung Pak dengan aktivitas industri kita sendiri begitu Pak? Ya memang PMI itu kan fluktuatif ya. Jadi banyak dipengaruhi oleh seasonal juga gitu loh. Jadi habis Lebaran kan juga ya mungkin industri istirahat sebentar karena demandnya juga turun ya. Baik. Tapi kan sekarang udah mulai kembali lagi ya demand. Tapi kita masih bergerak di level 50-an gitu loh ya. Jadi sebenarnya masih garis batas nih antara ekspansi sama kontraksi gitu loh. Tapi saya ingin beri catatan sedikit ya mengenai pertumbuhan. Sebenarnya kan keuntungan kita tuh ada domestik ya. Ya, jadi sebenarnya bagaimana kita bisa mengutilize ya pasar domestik untuk memacu pertumbuhan ekonomi kita. Tapi yang sebenarnya yang paling baik ya kualitasnya pertumbuhan yang memberikan manfaat bagi kita tuh ekspor dan investasi gitu loh. Nah, jadi kalau kita ngomong soal pertumbuhan kan angka bisa aja kan by numbers gitu loh. Tapi masalahnya kualitinya gitu loh. Ya, jadi kita ingin pertumbuhan yang berkualitas yang biasanya yang bisa kita lihat dari investasi dan ekspor. Contoh China ya. China ini kan tumbuh cuma 4% di bawah Indonesia. Tapi pertumbuhan ekspornya itu naik 27%. Oke. Manufakturnya naik 5%. Ya, walaupun sektor propertinya minus ya. Sektor retailnya zero ya. Tapi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang rendah itu bukan menunjukkan juga bahwa dampaknya juga rendah karena didorong ekspornya sampai 27%. Nah, investasi juga nanti akan melihat seberapa besar ekspansi pasar domestik kita. Kalau pasar domestiknya nggak expand, ya investasi juga akan tertahan ya, karena banyak investor tuh tergantung pasar domestik sekarang gitu loh, bukan pasar ekspor. Nah, bagaimana kita juga bisa memacu pasar domestik ya. Kita harus lihat sektor-sektor mana yang memberikan multiplier efek terhadap perekonomian gitu loh. Tapi kan sektor likuiditas itu kan terbatas itu loh ya. Nah, jadi sekarang nih perang nih antara konsumsi rumah tangga dengan pemerintah untuk likuiditasnya nanti lari kemana gitu loh ya. Nah, negara-negara lain ini sebagai contoh aja, mereka mulai mengurangi menjaga belanja pemerintah dan lebih memberi ruang terhadap peningkatan konsumsi masyarakat. Sebagai contoh Jepang, ya kan baru-baru ini kan mereka juga menurunkan PPN ya khusus untuk mendorong konsumsi dari 8% jadi 1%.
Nah, Vietnam begitu juga, mereka baru mengurangi PPN dari 10 menjadi 8% dan ini cukup efektif mendorong pertumbuhan ekonominya. Ya, jadi kita tunggu nih, pemerintah berani nggak nurunin PPN nih untuk mendorong konsumsi nih. Ya, memang pasti fiskalnya pemerintah akan meriang ya, tertekan banget gitu loh. Nah, oleh karena itu kita juga ya pengen lah pemerintah lebih menghemat belanja pemerintah, jangan terlalu dipacu, Oke. tapi berilah stimulus kepada domestic ekonomi karena nanti akan memberikan return terhadap pajak gitu loh. Oke. Ya, ya itu yang sebenarnya kita harapkan, bukan pajak yang dilakukan melalui aktivitas pemungutan ya intensitasnya ditingkatkan, tapi pajak yang meningkat karena ada stimulus ekonomi. Itu yang sebenarnya yang sehat yang kita harapkan dari dunia usaha. Nah itu dia, kalau kita bicara bagaimana meningkatkan aktivitas konsumsi di dalam negeri ini, berarti perlu bauran kebijakan seperti apa lagi yang harus dilakukan oleh pemerintah begitu. Nah dari sisi Selyos juga Anda melihatnya apakah ini menjadi satu hal yang harus dipecahkan bersama, perlu duduk bareng lagi atau tidak, tapi tahan dulu jawabannya, kita bahas nanti di segmen berikutnya Mas Gusti dan Pak Bob, kita akan jeda kembali sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Bob Azam dari Apindo, kemudian ada Mas Gusti Reganata dari Selyos. Nah, bicara mengenai sektor-sektor padat karya, kemudian aktivitas industri, tadi Pak Bob juga menggarisbawahi perlunya meningkatkan konsumsi, menjaga lagi daya beli masyarakat. Nah, Mas Gusti melihat ini perlu ada satu kebijakan yang seperti apa lagi kalau memang kita masih mengandalkan konsumsi masyarakat, konsumsi pemerintah untuk bisa meningkatkan atau paling tidak menjaga pertumbuhan ekonomi kita tetap positif, Mas Gusti. Ya, saya kembali lagi mengingatkan bahwa sekarang ini ketika kita bicara soal meningkatkan konsumsi domestik masyarakat, kan kita tahu ya data dari beberapa dari LPS sendiri menyebutkan bahwa tabungan masyarakat Indonesia ini semakin menyusut. Itu satu. World Bank juga melihat bahwa ada peningkatan dari kelas menengah rentan di Indonesia. Oke. Nah, dua hal ini sebenarnya jadi rawan bagi ketika kita bicara soal peningkatan konsumsi. Nah, lalu apa yang perlu dilakukan? Harus ya, idealnya itu pemerintah itu kan harusnya biasanya melakukan genjotan via bansos ataupun melalui suntikan-suntikan lain, misalkan lewat gaji ke-13 ataupun hal-hal lainnya lewat yang jalur yang PNS dan sebagainya, ASN ya seperti itu. Tapi kan baik lagi setahun ini apakah uangnya masih ada, karena selalu tersedot kedua hal yang utama program pemerintah, baik lagi ke Koperasi Merah Putih, baik lagi ke MBG. Nah, dua ini sudah mulai di-cut ya. Mulai ada lakukan pengurangan-pengurangan secara lumayan lah. Kita bisa lihat seperti itu. Tapi apakah cukup sekarang pertanyaannya? Apakah pemerintah berani melakukan pengambilan hutang baru lagi untuk melakukan genjotan-genjotan tadi untuk meningkatkan konsumsi domestik seperti itu? Sekarang kita juga lihat beberapa pemerintah daerah juga mulai teriak bahwa banyak ASN atau P3K itu yang tidak bisa digaji gitu, yang gajinya mungkin tidak bisa dibayarkan, harus melakukan top up. Nah, itulah langkah-langkah yang harus dipercepat jika kita bicara soal meningkatkan konsumsi domestik. Artinya hak-hak para P3K, lalu apa namanya si stimulus-stimulus yang bisa meningkatkan daya beli, dan itu harus segera didorong secepatnya. Pertanyaannya, masih sampai mana fiskal kita mampu untuk melakukan kebijakan tersebut secara cepat begitu ya? Itu yang harus dianalisis secara tajam. Itu dia ya, perlu memang satu dukungan dan komitmen yang kuat ya dari pemerintah sendiri untuk bisa menjaga daya beli masyarakat. Nah Pak Bob, dari sisi sektor-sektor yang tadi sudah disampaikan, padat karya ini kan juga cukup sensitif nih terkait dengan daya beli masyarakat, kemudian terkait dengan kebijakan dari pemerintah. Ini perlu ada stimulus baru tidak sih untuk menjaga, kalau memang di awal tadi Mas Gusti juga sempat mention bahwa ancaman PHK masih menghantui Pak dunia tenaga kerjaan Indonesia begitu di tahun ini. Ya sekarang padat karya kan memang sedang menghadapi tantangan yang luar biasa ya. Harga energi yang naik yang demikian tinggi, ya industri-industri yang membutuhkan energi besar seperti keramik, kemudian juga steel itu kan pasti akan tertekan ya. Kemudian alas kaki, kemudian juga tekstil itu kan tergantung pasar ekspor. Sekarang pasar ekspor juga kita kena tarif tambahan dari US juga ya. Jadi memang tekanan tuh luar biasa ya. Di lain sisi kita juga menghadapi produk impor yang masuk ke Indonesia. Ya, produk impor ini membius loh. Ya, kenapa? Karena harganya murah. Nah, kalau harganya murah, ini kan inflasi juga bisa tertekan, ya bisa ditekan. Jadi ini
tanpa sadar kita menikmati produk import nih ya, karena KPI kita juga bagus ya, inflasi rendah gitu. Tapi secara jangka panjang kita akan kehilangan industri, kita kehilangan kesempatan kerja dan lain sebagainya. Jadi kita harus hati-hati memainkan import ini, jangan sampai merusak industri dalam negeri. Tapi di lain sisi sepertinya jadi andalan nih ya untuk menurunkan inflasi. Nah, tapi di lain sisi juga industri yang berorientasi ekspor justru kesulitan melakukan import karena ditahan ya, untuk menjaga trade balance kita tetap positif, menjaga rupiah ya. Justru ini yang menurut saya juga harus diperbaiki. Sepanjang import itu dipakai untuk ekspor is okay gitu loh, kita minta tetap dibuka ya, seperti bahan baku, mesin dan lain sebagainya, karena dia mendorong ekspor. Jadi intinya ekonomi kita udah harus mulai teliti ya, udah mulai detail ya, membreakdown bidang-bidang mana saja memberikan multiplier effect, terutama menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ekspor, mengundang investasi, itu udah harus mulai dikasih tanda gitu loh. Ya, kemudian sudah mulai ada langkah-langkah untuk membantu, apakah itu stimulus, apakah itu safeguard ya terhadap produk-produk import ya. Nah, kemudian juga kita harus lihat bagaimana dampak multiplier efeknya. Jangan sampai salah kasih insentif. Ya, kasih insentif untuk produk-produk yang ekosistemnya bukan ada di Indonesia gitu loh. Ya, misalnya kasih insentif untuk mobil gitu loh. Ekosistemnya ada di Cina gitu loh. Apakah itu akan berdampak ke ekonomi kita? Kasihlah insentif yang ekosistemnya ada di Indonesia. Memang pabriknya ada di Indonesia, tapi komponennya dan lain sebagainya ada di mana. Nah, jadi kita harus teliti ya, membreakdown ya. Kemudian juga kasihan juga tuh daerah banyak nggak dapet tuh pajak yang dibebaskan oleh pemerintah pusat sih sebenarnya, termasuk mobil listrik juga. Padahal itu income untuk pemerintah daerah, sangat bergantung kepada pajak kendaraan. Ya, Jakarta aja kan kehilangan sampai 2 triliun ya pajak daerahnya. Nah, ini juga harus diperhatikan oleh kita bersama ya, mana yang efektif menciptakan multiplier effect, menciptakan lapangan kerja, kemudian juga berorientasi ekspor, itu harus menjadi prioritas gitu loh. Nah, kemudian saya juga masih challenge ya, bisa nggak pemerintah tuh nurunin PPN ya, walaupun ini akan sangat berat sekali, tapi bukan hanya masalah anggaran, tapi ini memberikan optimisme, memberikan satu spirit ya bagi masyarakat. Oh, ekonomi kita bergerak ke arah yang lebih baik lagi. Memang pemerintah harus menghemat ya anggarannya, dan memang harus itu yang dilakukan gitu, demi ada ruang fiskal yang lebih banyak yang dipakai untuk menstimulus perekonomian kita, sekaligus juga menciptakan lapangan kerja. Baik, itu dia berarti pemanfaatan dan penggunaan anggaran pemerintah ataupun PBN lah begitu, untuk bisa bagaimana menyeimbangkan antara kebutuhan untuk mendorong aktivitas industri, ada stimulus di sana, kemudian tadi bentuk-bentuk bantuan sosial lainnya yang bisa mendorong mungkin daya beli masyarakat kelas menengah bawah lagi, dan ini akan menjadi PR bagi pemerintah tentunya ke depan. Mas Gusti, terakhir proyeksi Anda terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2026 ini dengan beberapa tantangan yang tadi sudah disampaikan, ini berpotensi kemana nih? Atau 5% masih bisa tercapai begitu? Saya kira untuk mempertahankan di 5,29 aja saya kira akan berat ya. Karena ya tadi saya bilang kebijakan fiskal yang kayak seperti ini yang berantakan gitu ya. Dan juga bagaimana pemerintah mengelola anggaran saat ini, saya tidak memiliki optimisme gitu untuk melihat bahwa pemerintah mampu menjaga pertumbuhan di atas 5%. Tapi jangan-jangan ini bisa jadi autopilot lagi, bagaimana industri itu bisa bergerak sendiri gitu, melihat dengan pasar yang ada. Memang hanya satu sebetulnya yang bisa dilakukan, tadi setuju dengan Pak Bob ya, bahwa perlu lakukan sebuah kebijakan yang multiplier efeknya jelas gitu. Satu, stimulus terkait industri tadi otomotif. Kedua juga adalah bagaimana kebijakan procurement yang diberikan pada program-program yang memiliki anggaran besar itu harus pro rakyat, dalam artian harus memiliki ekosistem tadi yang disampaikan Pak Bob, itu harus memiliki ekosistem yang ada di Indonesia. Jangan sampai ada lagi kejadian lagi berulang, bagaimana sebuah pick up impor itu yang dibuat dari India itu dibawa ke sini, itu nggak ada multiplier effect-nya. Itu yang harus diubah sebetulnya satu. Dan juga ada kipas angin yang dibuat dari mana, dan tolong pemerintah itu harus
lebih jeli Baik. ketika mengambil kebijakan bahwa multiplier effect itu harus didahulukan ketika kita bicara untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Oke, intinya adalah bahwa setiap produk-produk yang dibutuhkan untuk aktivitas industri ataupun kegiatan usaha, baik dari pemerintah, swasta, kalau bisa memang diproduksi di dalam negeri begitu ya Pak Bob dan juga Mas Gusti. Sehingga tadi multiplier efeknya akan terasa karena di situ ada aktivitas usaha, ada aktivitas produksi yang dilakukan oleh pekerja-pekerja Indonesia tentunya. Baik Pak Bob, kemudian Mas Gusti, sayang sekali waktu terbatas. Terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Bob, Mas Gusti. Terima kasih. Terima kasih Mas Pras, Mas Gusti. Ya, pemirsa, Komite Stabilitas Sistem Keuangan memastikan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan prima di kuartal kedua tahun 2026. KSSK menegaskan kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan nasional masih tetap terjaga berkat koordinasi yang erat antar otoritas. Perekonomian Indonesia hingga kuartal 2 tahun 2026 tetap menunjukkan ketahanan yang prima di tengah meningkatnya ketekanan akibat konflik global. Hasil asesmen Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK menegaskan kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan nasional tetap terjaga berkat koordinasi yang erat antar otoritas. Meski demikian, Ketua KSSK yang juga Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengingatkan risiko eksternal akibat eskalasi geopolitik yang mendorong volatilitas pasar keuangan global. KSSK menilai ketidakpastian ekonomi global masih tinggi sehingga kondisi ini mendorong tekanan inflasi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Untuk itu, KSSK memastikan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia terus diperkuat untuk menjaga kecukupan likuiditas dan mendukung fungsi intermediasi perbankan. Hal itu tercermin dari pertumbuhan uang primer sebesar 14,1% secara tahunan pada Juni 2026. Konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh positif sejalan dengan kecepatan belanja program prioritas pembayaran gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara dan penyaluran bantuan sosial. Koordinasi kebijakan antara pemerintah dan BI terus diperkuat dalam menjaga kecukupan likuiditas perekonomian dan perbankan. Ini tercermin dari pertumbuhan uang primer yang tinggi sepanjang triwulan 2 dan berlanjut tumbuh 15,4% pada Juli minggu ketiga 2026. Kedepan, sinergi kebijakan antar anggota KSSK akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi. KSSK memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 akan berada pada kisaran 5,6 hingga 6%. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, otoritas fiskal dan moneter kompak, ekonomi Indonesia semakin solid. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Dias Lukman, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Makanan dan Minuman Indonesia atau GAPMI. Kemudian sudah bergabung juga Pak Peter Abdullah, Ekonom Senior, Prasasti Center for Policy Studies. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Pak Adi, apa kabar? Baik, Mas Pras. Salam Pak Peter. Ya, salam sehat juga Pak Adi. Terima kasih dan apa kabar Pak Peter? Alhamdulillah kabar baik Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan ini otoritas keuangan tadi fiskal moneter dan juga sektor jasa keuangan ini kompak nih untuk menjaga ekonomi Indonesia. Nah, Pak Peter, lantas bagaimana review Anda terlebih dahulu ya terkait dengan bagaimana upaya-upaya menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan yang sudah dilakukan oleh 4 institusi ini. Soliditas inilah yang akan kita lihat seperti apa sih untuk menjaga daya tahan ekonomi nasional kita, Pak Peter. Iya, Mas Pras, kalau kita bicara tentang soliditas, saya kira kita sudah punya pengalaman panjang ya. Sejak terbentuknya OJK, LPS dan OJK, saya kira koordinasi kebijakan antara otoritas baik itu di BI, Kementerian Keuangan, OJK dan LPS itu semakin baik. Kita belajar banyak dari krisis tahun 97-98 yang kemudian membuat kita mendirikan LPS, kemudian kita mendirikan OJK, dan kemudian kita membuat KSSK, memperkuat KSSK, dan dari situ kita bisa
dari pembelajaran kita terhadap berbagai krisis yang lalu, kita semakin paham bagaimana kita mengolah atau melakukan koordinasi kebijakan. Dan itu tercermin dari kita mampu melewati berbagai gejolak di global ya. Kita tahu dulu pernah kita mengalami global financial crisis ya di tahun 2009 ya, dan kemudian berbagai krisis lainnya kita bisa melewati itu, termasuk juga dengan COVID. Dan terakhir ini kita menghadapi berbagai gejolak geopolitik yang saya kira juga bisa kita lalui sampai saat ini ya, dengan kalau kita lihat dari indikator-indikator sektor keuangan kita masih terjaga dengan cukup baik ya. Baik itu dari indikator likuiditas maupun dari indikator keuntungan di sektor keuangan. Baik, itu sudah memberikan bukti nyata ya terkait dengan soliditas antar otoritas keuangan kita begitu ya dalam menjaga ekonomi Indonesia. Nah, sekarang dari kacamata pelaku usaha dan GAPI melihat bagaimana Pak Adi terkait dengan koordinasi tersebut. Apakah benar-benar sudah memberikan dampak positif dan dirasakan langsung oleh pelaku usaha sendiri, Pak? Ya, baik. Jadi saya kira ini soliditas ini sangat penting sekali. Meskipun kita tahu bahwa independensi BI itu harus dijaga. Namun demikian koordinasi yang tadi disampaikan oleh Pak Peter itu menurut kami harus terus dilanjutkan dan bahkan diperkuat. Karena terus terang saat ini memang dari pelaku usaha sudah mulai melihat tanda-tanda itu. Namun demikian secara di lapangan ini masih belum terasa nyata. Oleh sebab itu soliditas ini perlu terus diperkuat. Apalagi sekarang dengan perubahan-perubahan yang kita harapkan ada perubahan gubernur BI dan lain sebagainya. Ini perlu terus dipercepat sehingga yang paling penting adalah bagaimana membangun trust dari para pelaku usaha agar sistem moneter, keuangan dan fiskal kita ini semakin solid. Gitu Mas Pras. Baik, nah bicara mengenai stabilitas makroekonomi nih Pak Adi dalam yang menjadi modal penting juga ya bagi industri. Seberapa besar akhirnya pengaruh stabilitas nilai tukar, kemudian inflasi, suku bunga terhadap kinerja industri khususnya industri Mamin saat ini Pak Adi? Bagi industri Mamin sangat besar pengaruhnya, terutama terhadap nilai tukar misalnya, itu yang paling penting. Karena saat ini terus terang kita masih banyak tergantung bahan baku dari import, yang mana ini sangat dipengaruhi oleh nilai tukar. Demikian juga berbagai biaya-biaya yang terjadi di dalam negeri itu juga masih banyak yang berbasis US dollar. Meskipun transaksi dalam negeri, tapi basisnya US dollar sehingga harus dikalkulasi di dalam US dollar yang menjadi transaksi kita saat ini. Di samping itu juga kebijakan-kebijakan pemerintah terkait fiskal moneter ini sangat penting sekali terhadap peningkatan daya beli masyarakat. Karena kami sangat merasakan sekarang terutama kelas bawah dan juga untuk pelaku usaha yang di UMKM ini juga merasakan sangat berat sekali. Kalau kita lihat pertumbuhan kredit di kecil mikro ini kan tahun lalu atau Januari kemarin itu minus ya masih ya, meskipun yang menengah besar sudah tumbuh positif tapi yang di bawah ini minus sekali. Inilah gambaran bahwa daya beli di kelas bawah menjadi satu hal yang sangat perlu dijaga dan ini perlu kebijakan fiskal moneter yang tepat dan perlu kolaborasi semua pemangku kepentingan di bidang keuangan ini gitu. Kalau tidak kita sangat khawatir pengaruhnya akan semakin berat dan gap-nya akan semakin besar seperti itu. Ya itu dia bauran kebijakan fiskal moneter ini yang memang masih menjadi andalan dari pemerintah untuk bisa menjaga daya tahan ekonomi Indonesia. Nah Pak Peter, lantas apakah ini sudah tercermin juga Pak kalau kita bicara mengenai indikator ekonomi real seperti apa konsumsi, investasi, penyerapan tenaga kerja dan juga aktivitas industrinya sendiri Pak Peter? Saya kira kalau kita bicara tentang soliditas dari koordinasi fiskal moneter yang mungkin kita tidak bisa mengatakan menggunakan berbagai indikator ekonomi sebagai semata rujukan bahwasanya itu adalah hasil dari soliditas tadi ya. Karena kalau kita bicara kayak gitu begitu ada gejolak di perekonomian kita mengatakan nggak solid ya. Padahal nggak ada hubungannya dengan soliditas tadi ya. Jadi saya kira
uh, perekonomian itu dinamis, ya. Sementara soliditas itu lebih bersifat steady, ya, lebih bersifat tetap. Jadi kita tidak bisa menggunakan ukuran yang bersifat dinamis untuk mengukur soliditas. Itu yang saya maksudkan. Oke. Jadi seperti yang saya sampaikan, ini solid, ya, dengan indikator-indikator di mana stabilitas sistem keuangan kita terjaga. Nah, stabilitas sistem keuangan itu adalah prasyarat untuk kita bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, menjaga momentum bagaimana kita menciptakan lapangan kerja dan lain-lainnya. Tetapi bukan berarti ketika terjadi misalnya sekarang kan ada dinamika, ya, di mana di triwulan 1 kita tumbuh 5,61, di triwulan 2 kita tumbuh 5,29. Apakah ini berarti tidak terjadi soliditas di dalam koordinasi kebijakan fiskal moneter? Kan enggak juga, ya. Dinamika yang ada di pertumbuhan ekonomi itu banyak faktor yang mempengaruhinya. Ada juga faktor siklus, ada faktor yang dikaitkan dengan dinamika kehidupan atau perekonomian kita itu sendiri. Siklus perekonomian itu jelas ada. Ada momentum, ya, ketika kita ada lebaran perekonomian kita naik, ya. Ketika selesai lebaran perekonomian kita kembali normal misalnya. Nah, hal-hal yang seperti itu merupakan yang tercermin di dalam indikator-indikator makro seperti indikator pertumbuhan ekonomi. Sehingga saya ingin mengatakan, balik ke pertanyaan tadi, dinamika yang ada di perekonomian tidak sepenuhnya bisa merefleksikan atau bisa kita pakai untuk merefleksikan soliditas dari kebijakan moneter dan fiskal. Baik, itu dia. Berarti memang kita tinggal lihat seperti apa nanti lebih kepada outputnya, ya, dari setiap kebijakan-kebijakan dilakukan oleh otoritas-otoritas tersebut. Kita akan bahas lebih jauh lagi nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Pak Adi dan juga Pak Peter, dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini kita akan sampaikan sejumlah data yang menopang memang laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kita tahu juga masih bertahan di atas 5%. Ini dia seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Bagaimana dengan pergerakan tren inflasi bulanan yang sudah cenderung, bahkan kita lihat terjadi deflasi di bulan Juli 2026 atau minus 0,14% untuk inflasi secara bulanan. Dan berikutnya kita akan cermati data bagaimana dengan tren inflasi tahunannya per Juli 2026. Ini trennya dari Januari, ya, fluktuasinya sempat tinggi di 4,76%, kemudian turun terendah 2,42% di bulan April, kemudian naik lagi sampai dengan Juni, dan di bulan Juli turun kembali menjadi 2,88%, menjadi salah satu indikator ekonomi yang perlu kita cermati, ya. Selanjutnya, bagaimana dengan BI rate? Ini juga kita akan lihat seperti apa dari suku bunga acuan Bank Sentral setelah bertahan 4,75% di Januari sampai dengan April, kemudian bulan berikutnya naik sampai dengan 5,75 dan bertahan sampai dengan bulan Juli 2026. Itu dia dari pergerakan suku bunga acuan. Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan narasumber kita, dan kita akan berbicara mengenai data-data ataupun indikator ekonomi tadi yang sudah disampaikan. Kalau bicara mengenai output dari hasil soliditas kebijakan ini, Pak Peter, saya ingin mendalami lebih jauh lagi. Lantas bagaimana Pak dengan data-data tadi? Sebenarnya indikator-indikator ekonomi ini kan memang menjadi suatu hal yang perlu dijaga juga, begitu, yang memang menjadi hasil ataupun output dari bauran-bauran kebijakan fiskal dan moneter yang sudah dilakukan oleh pemerintah maupun Bank Sentral sendiri, Pak Peter. Ya, benar. Ukuran dari kebijakan adalah berbagai indikator yang kita sebutkan tadi, karena tugas dari semua regulator tersebut, ya, dan bagaimana mereka berkoordinasi, bersinergi itu adalah harus bisa merefleksikan bagaimana stabilitas, bagaimana pertumbuhan. Tetapi yang saya maksudkan tadi, jangan semata-mata hanya soliditas diukur dari berbagai kondisi ini, karena kondisi-kondisi ini pertumbuhan ekonomi dan sebagainya itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Itu yang saya maksudkan. Jadi kalau kita bicara tentang kondisi-kondisi sekarang ini, ya, pertumbuhan ekonomi, ya, berbagai indikator stabilitas, itu seperti yang saya sampaikan masih menunjukkan bagaimana perekonomian kita bisa resilience, bisa bertahan menghadapi berbagai gejolak di global. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh BI maupun dari Kementerian Keuangan, termasuk dengan OJK yang menjaga di sisi mikronya, itu adalah agar supaya berbagai
di industri sektor keuangan itu masih bisa melaksanakan fungsinya secara baik, ya, menekan risiko-risikonya. Dan kemudian yang saya kira saya sangat sependapat dengan Pak Adi tadi adalah bagaimana kebijakan-kebijakan yang diambil oleh regulator, BI, Kementerian Keuangan, OJK itu memunculkan trust, memunculkan rasa nyaman, ya, sehingga perekonomian itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, ini saya kira yang menjadi hal penting yang saya kira kedepannya harus terus dijaga agar supaya dengan trust itu investasi itu bisa tetap tumbuh, ya, dan itulah yang akan menggerakkan perekonomian kita. Baik, Pak Peter, itu dia memang output yang diharapkan ya dari sisi pemerintah, dunia usaha dan juga masyarakat. Nah, bicara mengenai Bank Sentral yang mendorong penyaluran kredit sementara OJK memperkuat intermediasi perbankan. Nah, Pak Adi, lantas dari sisi pelaku industri Mamin lah saat ini lebih mudah memperoleh pembiayaan begitu untuk ekspansi ataupun peningkatan kapasitas produksi atau bagaimana, Pak? Atau justru sudah punya kredit tapi ditahan karena undisbursed loan kita juga masih cukup tinggi saat ini, Pak Adi? Ya, jadi kita puji Tuhan alhamdulillah karena di sektor industri makanan minuman ini masih dianggap sebagai sektor yang paling prospektif sehingga perbankan bisa menyalurkan kredit ke sektor makanan minuman dengan lebih baik dan lebih cepat. Ini kepercayaan yang diberikan oleh perbankan mengenai pertumbuhan sektor. Kita tahu pertumbuhan kita selalu di atas pertumbuhan ekonomi yang sekarang meskipun sedikit turun dibanding Q1 tapi masih di atas 6,5 dan di atas pertumbuhan ekonomi. Jadi ini modal utama yang kita peroleh. Nah, yang paling penting dari anggota-anggota juga saya tidak pernah mendapatkan keluhan terkait dengan kesulitan mendapatkan kredit dari perbankan. Dan bahkan sekarang berdasarkan informasi likuiditas perbankan ini sebenarnya cukup dan siap disalurkan. Hanya saja saya mendengar beberapa perusahaan menahan yang sudah disetujui kreditnya karena masalah-masalah ekonomi yang saat ini dihadapi. Nah, yang paling penting juga kita perlu menyalurkan juga ke yang kecil IKM ya, industri kecil, menengah, mikro, rumah tangga ini juga perlu dipercepat karena ini juga menjadi salah satu penopang dari pergerakan perekonomian kita dan terutama juga menciptakan lapangan pekerjaan, terutama banyak industri kecil rumah tangga ini yang boleh dikatakan semi formal seperti itu. Jadi ini yang perlu didukung karena memang mereka keterbatasan dalam agunan, keterbatasan di dalam bankable dan lain sebagainya. Ini yang perlu dipikirkan bagaimana cara supaya mereka bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi kita. Karena jumlahnya sangat banyak sekali. Kalau data BPS itu yang industri kecil, mikro rumah tangga itu di industri makanan minuman sekitar 1,7 juta lebih seperti itu. Nah, inilah yang menurut saya perlu didorong di samping penyaluran kredit ke perusahaan menengah besar yang sudah mulai yang membaik. Namun demikian juga perlu diperhatikan rate suku bunga pinjaman ini juga menjadi penting karena itu menjadi catatan kami agar daya saing industri kita akan lebih baik kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita, khususnya kita bersaing di pasar global seperti itu. Baik, nah bicara mengenai daya beli, Pak Adi, ini kan memang menjadi faktor utama pertumbuhan industri makanan dan minuman lah khususnya begitu. Apakah tadi beragam kebijakan fiskal, moneter pemerintah sejauh ini akhirnya efektif Pak untuk mendorong konsumsi rumah tangga atau masih tertahan? Ya, jadi beberapa program pemerintah kita harus jujur katakan saya mendapatkan informasi misalnya program MPG di beberapa daerah cukup menggerakkan perekonomian daerah. Nah, ini menciptakan lapangan kerja dan daya beli tentunya ya. Tapi ini harus konsisten terus dijalankan agar bisa memperkuat perekonomian di daerah-daerah. Ujung-ujungnya adalah lapangan kerja. Kalau lapangan kerja dengan baik, otomatis daya beli akan membaik ya karena ini andalan. Nah, program pemerintah seperti tadi disampaikan oleh Menteri Keuangan ada gaji ke-13 ASN ini tentunya juga akan membantu daya beli ya. Namun demikian memang kita merasakan ini antara daya beli yang kurang baik ini khususnya di kelas menengah bawah.
Ya. Ya, mereka otomatis memprioritaskan pembelian produk-produk pangan yang lebih basic ya, lebih basis yang mereka harus penuhi. Sementara untuk makanan-makanan yang kategori secondary food itu masih menjadi pilihan berikutnya karena keterbatasan income. Nah, inilah yang menurut saya perlu dipikirkan bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan. Karena Oke. dari beberapa sektor yang lain ini kan banyak terjadi PHK dan lain sebagainya. Nah, ini otomatis akan mengurangi daya beli di tingkat konsumen. Oke. Dan kalau kita lihat juga kontribusi konsumsi rumah tangga agak sedikit menurun ya dibanding Q1 kemarin ya. Nah, Q2 ini agak sedikit menurun. Nah, mudah-mudahan kita kejar di Q3, Q4 supaya konsumsi rumah tangga bisa lebih meningkat sehingga ini mencerminkan daya beli dan di perekonomian di masyarakat konsumen kita. Baik Pak Adi. Nah Pak Peter, lantas bauran kebijakan fiskal moneter apalagi nih yang mungkin dibutuhkan oleh masyarakat dunia usaha untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi kuartal kedua kita masih di atas 5%, kemudian inflasi juga masih tetap terjaga, BI rate masih di 5,75%. Nah ini kan harus juga kita jagain dengan instrumen-instrumen ataupun kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran nih Pak Peter. Ya, tapi memang kita harus melihatnya dalam perspektif yang tepat ya. Karena kalau kita mengharapkan misalnya, kita mengharapkan bauran kebijakan yang langsung bisa menaikkan daya beli misalnya. Ya itu kebijakan yang seperti itu belum tentu tepat untuk bagaimana kita menjaga stabilitas. Ya, ini balik lagi, ini dua hal yang kadang-kadang kontradiktif ya, menjaga stabilitas dengan pertumbuhan, ya, mengembalikan daya beli, ya, menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, itu seringkali harus berhadapan dengan upaya kita untuk menjaga stabilitas. Nah, kalau kita bicara tentang stabilitas, misalnya contoh ya. Untuk kita menjaga stabilitas di tengah tekanan nilai tukar rupiah yang begitu besar, ya kita yang harus dilakukan, misalnya yang dilakukan BI adalah menaikkan suku bunga. Padahal kalau menaikkan suku bunga itu menaikkan cost, ya. Kalau menaikkan cost dia bisa berdampak kepada tumbuhnya investasi dan pada ujungnya menahan pembukaan lapangan kerja baru misalnya. Hal ini kan nggak nyambung nih kalau kita bicara seperti itu. Sehingga yang dicari adalah titik keseimbangannya. Ya. Itulah yang saya kira dirumuskan di dalam KSSK. Bagaimana kita bisa menjaga stabilitas, ya, tapi tetap mempertimbangkan kondisi pertumbuhan ekonominya yang cukup, ya, agar supaya karena kalau kita meninggalkan stabilitas, memang mungkin sepertinya kita membantu pertumbuhan, tetapi tidak ada pertumbuhan yang bisa sustain, berkelanjutan ketika stabilitasnya itu tidak terjaga. Jadi ini yang saya kira perlu dipahami sekali dalam kita membaca kebijakan-kebijakan dari misalnya oleh BI maupun dari Kementerian Keuangan, agar supaya kita paham bahwasanya ini menyeimbangkan bagaimana tentang stabilitas dan pertumbuhan ini menjadi sangat penting agar supaya kita bisa ya melihatnya secara positif, bisa tetap yakin ya bagaimana perekonomian kita ke depannya nanti. Baik, itu dia. Dari sisi kebijakan dan kestabilan ini memang cukup erat kaitannya untuk bisa menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia karena iklim investasi yang stabil, iklim usaha yang stabil, kemudian suasana yang kondusif ini juga memberikan satu trust yang kuat juga ya Pak Peter maupun juga Pak Adi untuk investor maupun pelaku usaha dalam beraktivitas di Indonesia. Baik, Pak Adi kemudian Pak Peter, terima kasih banyak sebelumnya atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Adi, Pak Peter, terima kasih. Terima kasih, salam sehat. Terima kasih Mas Pras, Pak Adi. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan ikuti terus beragam informasi pilihan hanya di IDX Channel, TV bisnis nomor 1 di Indonesia. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.